Anda kembali bersama kami di obrolan malam. Saya ke Bang Panggi tadi. Bang Panggi, kita lanjutkan soal tadi kata Anda menduga bahwa suasana hati Pak Jokowi mirip suasana hati Anda, menyatakan bahwa ada harapan hanya ada dua poros perubahan dan poros keberlanjutan. Saya tadi ke pertanyaan berikutnya mengenai menurut Anda siapa capres dan cawapres di poros keberlanjutan ini dan partai-partai mana saja kalau Anda melihat dinamika politik hari-hari ini? Ya, kalau kita melihat poros keberlanjutan yang diinginkan Pak Jokowi, tentu ini akan menjadi tantangan bagi poros kir ya. Karena kalau memang Pak Jokowi ini berhasil keinginan beliau mendesain sebagai arsitek atau kingmaker atau veto player dengan Bu Mega hanya akan membuatkan dua poros head to head atau bipolar atau rematch Pilpres 2014, 2019 hanya dua calon presiden, artinya kondisi kir juga kondisi yang agak sulit hari ini, baik itu Pak Prabowo maupun PKB, kemudian dua poros ini, dua koalisi ini. Nah, kalau kita melihat endorse yang sering diberikan oleh Pak Jokowi, kan sering banyak sekali endorse itu diberikan kepada Mas Ganjar. Tinggal memang adu strategi siapa cawapresnya memang masih rahasia, termasuk sekjen partai pun nggak ada yang tahu. Karena itu adu strategi, itu adalah kunci kemenangan Pilpres kali ini, karena lapangan datar tidak ada incumbent, maka yang menjadi penentu determinan yang memastikan kemenangan itu ada pada pertarungan pada kandidasi cawapres. Nah, cawapres ini masih dirahasiakan. Nah, ada kemungkinan nuansa kebatinan atau keinginan hati atau curahan hatinya Pak Jokowi ini menjodohkan Pak Ganjar dengan Pak Prabowo. Dugaan itu menurut saya ada, karena keduanya sama-sama di-endorse oleh Pak Jokowi. Baik Pak Prabowo dengan intensitas yang cukup signifikan di-endorse oleh Pak Jokowi, termasuk Pak Prabowo. Bahkan jangan lupa endorse Pak Jokowi 20% berpengaruh terhadap preferensi politik masyarakat. Nah, keberlanjutan dari poros ini adalah, ya kalau Ganjar dengan Pak Prabowo diyakinkan mereka percaya diri, trustnya tinggi, akan menang menghadapi misalnya Anies dengan AHY poros perubahan. Nah, kalau dua ini akan terjadi, maka Pak Jokowi sudah punya peta, begitu tinggal saling kunci, tidak akan mengumumkan cawapres di injury time last minute, walaupun meskipun cawapres yang diumumkan di injury time last minute juga agak rawan guncangannya, karena bisa saja karena koalisinya pragmatis, kalau cawapresnya nggak digandeng sebagai kadernya nggak digandeng sebagai cawapres, maka koalisinya bubar, kan begitu. Tetapi ada potensi itu. Tetapi saya nggak tahu, kalau memang ini terjadi, maka koalisi kir ini saya anggap sudah mengalami patahan juga. Jadi dua koalisi mengalami patahan di tengah jalan. Pertama adalah koalisi KIB dengan ada gejala ketika P3 meninggalkan. Nah, ini juga ada potensi itu, tetapi mudah-mudahan saya berdoa makin banyak poros makin bagus, makin banyak varian menu calon presiden makin bagus untuk Indonesia. Kita dihadapkan banyak pilihan, tidak dua pilihan gitu. Jadi saya sebetulnya salut dengan PKB, dengan Gerindra, dengan semangatnya. Karena ini akan memudahkan Kang Saiful Huda dan Pak Rizky untuk berkampanye. Bagaimana mungkin secara akal sehat ya kampanye di daerah calegnya mengkampanyekan misalnya Pak Ganjar, kan susah. Mengkampanyekan Pak Anies kan susah. Akan lebih mudah, baik mental, nuansa kebatinan, daya tarung, daya kemenangan itu akan lebih mudah ketika Gerindra mengkampanyekan Pak Prabowo, termasuk kampanye Caimin gitu. Itu logika psikologi politiknya. Bang Panggi, saya ingin menegaskan berarti Anda juga punya pandangan bahwa harusnya menjadi baca pres dan bacawa pres di KKIR ini adalah Pak Prabowo dengan Gus Muhaimin. Tadi kan saya sempat tanya mengenai kemungkinan Golkar bergabung karena ada intensitas pertemuan Ketua Umum Golkar dengan Ketua Umum PKB, dan bahkan ada pernyataan dari Faisal dari salah satu ketua DPP Faisal Riza ya, dari salah satu ketua DPP PKB, bahwa Golkar sebenarnya bergabung dengan KKIR. Jadi pertanyaannya, siapa yang menjadi cawapres Pak Prabowo kalau memang sudah disepakati bahwa Pak Prabowo menjadi capres dari KKIR? Mas Panggi. Ya, mengapa sebetulnya Golkar untuk berpotensi bergabung kalau memang ada kepentingan sebagai cawapresnya Pak Erlangga, tentu agak tertutup kemungkinan karena ada Gus Imin sebagai cawapres dari Pak Prabowo. Jadi tapi tidak tahu, basis koalisi kan ada persamaan kepentingan yang lain, kita nggak tahu. Tetapi sebetulnya Mbak Prestian, PKB maupun Gerindra ini nggak ada beban sebetulnya. Mau menang calon presidennya itu berkahnya banyak. Kotak efeknya pasti, caleg berjuang di lapangan akan lebih mudah. Kalaupun kalah, buktinya Gerindra calon presidennya kalah kemarin, sekarang dapat menteri juga, ya kan? Begitu juga Golkar, kalah jabatan presidennya tetap saja dibangun koalisi, winning coalition setelah presiden terpilih. Akhirnya Golkar merapat juga, Gerindra juga merapat. Begitu juga PKB, misalnya kalau partainya menang pemilunya besar,
kursinya besar besok, PKB walaupun kalah jagoan presidennya Caimin misalnya, kalah misalnya, tapi kita akan mendoakan menang. Tetap saja PKB akan dibutuhkan untuk bangunan koalisi di parlemen, karena tidak ada partai politik kita yang melebihi angka psikologis 20%, sehingga dimungkinkan untuk dibangun koalisi setelah presiden terpilih. Nah, ini yang disebut dengan sistem presidensial ala multipartai Scott Waring. Jadi koalisi dibangun lagi setelah presiden terpilih. Jadi sebetulnya apa bebannya Gerindra? Tidak ada beban. Apa bebannya PKB? Nggak ada beban. Justru momentum yang sangat baik ini, peluang yang sangat baik ini, karena kalender pemilunya serentak. Kalau dulu kan nggak bersedia dulu, pileg dulu, baru pilpres, ya kan? Pileg dijadikan kunci untuk masuk pilpres kartunya. Sekarang kan pileg dengan pilpresnya bersamaan, waktunya. Nah, ini yang kemudian menurut saya niat baik dari Gerindra. Itikat kuat yang dari PKB menurut saya harus kuat, tapi jangan lupa Pak Jokowi menurut saya ada desain, ada arsiteknya. Beliau ingin juga memadamkan koalisi yang lain. Artinya beliau hanya ingin ada 2 poros saja. Dalam hati saya begitu, hanya poros perubahan dan poros keberlanjutan. Dan kemungkinan Pak Prabowo juga akan dijadikan sebagai cawapres dari Mas Ganjar. Itu omongan saya, boleh dicatat. Nggak tahu nanti ujungnya gimana, karena dulu pernah juga saya ngomong gini, tidak akan ada yang namanya surprise politik. Pasti PDIP akan memilih Ganjar sebagai calon presiden. Ini hanya sebagai drama, hanya main-mainan dan lucu-lucuan saja. Ternyata buktinya, faktanya iya, bahwa tidak ada surprise. Bahkan 1 Juni yang ditunggu lebih cepat Bu Mega mengumumkan bahwa PDIP mengusung Ganjar sebagai calon presiden. Padahal diumumkan pada bulan Juni haulnya Bung Karno, tapi jauh lebih cepat PDIP mengumumkan Ganjar sebagai calon presiden. Dan waktu itu prediksi saya, forecasting saya terbukti benar gitu. Ya, Bang Panggi, tapi kan perlu kita tanyakan juga apakah itu bisa diterima oleh KKIR bahwa misalnya Anda katakan tadi Pak Prabowo yang menjadi wakil dari Ganjar Pranowo. Saya perlu tanya ke Mas Ade. Kami tayangkan tadi ya di pelataran Senayan, memunculkan pertanyaan kan ketika 2 ketua umum Partai Golkar maupun PKB mengatakan bahwa kami ingin menjadi inti dari koalisi besar. Saat ini kemudian kita kaitkan dengan dinamika saat ini bahwa PKB sudah sepakat bersama-sama dengan Gerindra bahwa baca presnya adalah Pak Prabowo Subianto. Kemudian muncul pertanyaan, ini inti koalisi besar yang mana? Koalisi besar bersama KKIR, karena tampaknya PKB juga sudah memberikan lampu hijau kepada Pak Prabowo untuk menjadi baca pres. Jadi Golkar ada di mana? Sekali saya ganti apa kabar, karena sudah dijawab sama Kang Doli tadi kalau katanya kabar baik dari Golkar, tapi Golkar akan ada di mana, Kang Doli? Ya, ini kan situasinya masih sangat dinamis ya. Di tengah situasi yang dinamis ini segala kemungkinan masih bisa terjadi. Jadi kalau pertanyaan Golkar akan di mana, ya bisa jadi kalau harapannya koalisi besar itu kan bisa antara gabungan antara KKIR dan KIB. Itu satu kemungkinan. Koalisi besar juga bisa antara Golkar, Golkar, PAN, dan P3 yang sekarang dalam satu koalisi di KIB dengan kekuatan partai politik yang lain. Bisa juga kemungkinan antara Golkar, Gerindra, dan PKB. Jadi segala kemungkinan masih bisa terjadi. Nah, ini yang sekarang pembicaraan ke arah sana sedang terjadi. Nah, jadi kita lihat saja nanti kan masing-masing kita juga sudah mengirimkan utusan kita untuk melakukan pembicaraan yang lebih intensif dengan berbagai partai politik itu. Baik. Bang Panggi, jadi apa yang kalau misalnya Kang Doli bilang bahwa ini masih dijajaki segala kemungkinan, ternyata dari Kang Doli segala kemungkinan bisa, bahkan KIB plus PDIP juga bisa jadi itu adalah koalisi besar, KIB plus Golkar, PAN plus KKIR juga itu juga sebuah kemungkinan, atau Golkar, PKB, Golkar dengan KKIR itu juga menjadi kemungkinan. Bang Panggi, apa yang menjadi dasar hitung-hitungan dari partai politik hari ini? Apakah semata-mata melihat posisi tawarnya atau tawarannya apa, yaitu bisa menjadi setidaknya ketua umum parpol maupun kader terbaik dari parpol tersebut ditawari menjadi capres kalau memang tertutup capres di 3 tokoh yang tinggi elektabilitasnya, itu posisi bacawa pres, Bang Panggi, itu saja yang menjadi pertimbangan dari parpol-parpol untuk menentukan merapat kemana? Ya, sebetulnya DNA memang bangunan koalisi atau semen koalisi kita itu memang karena kalender pemilu serentak tadi memang ada prasyarat yang mengatakan kami berkoalisi asalkan kader kami atau
ketua umum partai kami dijadikan sebagai capres maupun cawapres. Tetapi memang dinamika ini apakah terus terjadi? Tentu atau bisa saja mereka akan mengkalkulasi, menghitung ulang secara matematika politik, akan lebih realistis. Misalnya hari ini kemana arahnya Golkar setelah P3 migrasi ke PDIP, sehingga memang Golkar dengan PAN sudah nggak bisa lagi, nggak cukup gitu. Nah, tinggal hari ini yang cukup kokoh masih Gerindra dengan PKB. Maka sebetulnya angin segar, saya kabar gembira atau saya apresiasi dari Bang Doli tadi, ada angin segar bagi demokrasi kita bahwa Golkar kali ini tidak akan absen di dalam Pilpres 2024. Ini sinyal sebetulnya bahwa artinya Golkar akan maju, calon presidennya adalah Erlangga atau wakil presidennya Pak Erlangga Hartarto misalnya. Karena memang tidak absen 2 kali pemilu partai Golkar absen. Jadi sebetulnya Golkar ini kan juga udah belanja partai yang menang banyak dari dulu gitu. Sebetulnya nggak ada beban juga. Mau kalah presidennya, mau menang koalisinya, tetap saja menteri, tetap saja the ruling party, tetap aja dapat 3 menteri gitu. Jadi sebetulnya nggak ada beban Mbak Christian, sehingga memang mungkin ini juga memaksa Golkar hari ini kita nggak boleh lagi absen. Kita harus maju, kader terbaik kita. Ini adalah bagian dari meritokrasi. Ini adalah bagian dari pembelajaran politik. Bagaimana menghormati kader terbaik, orang-orang terbaik di partai untuk diusung menjadi calon presiden atau wakil presiden. Jadi pembelajaran politik ini penting, sehingga bagaimana orang menghargai partai politik itu penting. Nah, cuma di mana posisinya Golkar ini yang agak komplikasi menurut saya. Komplikasinya agak kerumitan ketika memang gabung ke Gerindra dengan Golkar, sementara mereka sudah punya konfigurasi Prabowo Gus Imin, bergabung dengan misalnya ada potensi bergabung tadi kata Bang Doli ke koalisi Golden Ticket PDIP dengan P3, tapi cawapresnya masih dirahasiakan, masih misteri, masih kodenya belum ada, di sakunya Bu Mega kita nggak tahu siapa cawapresnya, masih misteri. Nah, itu kemungkinan. Nah, kalau Golkar bergabung ke koalisi perubahan, sebetulnya masih ada peluang karena sebagai cawapres, karena Anies sebagai koalisi perubahan di situ ada Demokrat, kemudian PKS dan Demokrat belum memutuskan juga siapa cawapresnya. Nah, ada kemungkinan kalau Golkar memaksakan cawapresnya adalah Pak Erlangga, bisa klik koalisi grand koalisinya terbentuk, bisa saja Golkar tidak lagi kehilangan bergening, ditinggal gerbongnya, atau tidak lagi menjadi penting ketinggalan gerbong karena memaksakan cawapresnya Pak Erlangga, sehingga memang tidak bisa kemana-mana. Tapi saya meyakini bahwa karena Golkar adalah partai yang lihai dan piawai dan mahir dalam menghitung-hitung ini, tentu semangat dari Golkar untuk tidak absen lagi kali ini akan mengusung kadernya terbaiknya ketua umum, yaitu Pak Erlangga sebagai calon presiden atau wakil presiden. Itu kita apresiasi. Cuma ditaruh di mana? Apakah di KIR atau di koalisi perubahan atau di koalisi keberlanjutan Pak Jokowi? Mau kemana Golkarnya berlabuhnya? Apa kabar Golkar? Kata Bang Doli, kabar Golkar baik-baik saja. Hari ini begitu P3 meninggalkan Golkar, menurut saya kabar Golkar tidak lagi baik. Karena PAN dan Golkar nggak bisa. Itu persoalannya. Inilah karena cukup. Bang Pangi katanya cukup. Ya cukup katanya kalau harus lolos PT. Golkar dengan PKB juga cukup kan Bang Pangi? 4%-nya makanya jadi segala kita bisa. Tuh, kata Kang Doli bisa. Nah, ini berarti kalau bisa, Golkar dengan PAN berarti kan tidak ada problem lagi sebetulnya. Langsung Pak Erlangga sebagai capres atau cawapres itu, ya dari tokoh PAN-nya tinggal siapa yang akan diusung gitu. Karena atau jangan-jangan Kang Doli, Bang Pangi, kita tanya Kang Doli, atau jangan-jangan Kang Doli dan Golkar sudah dapat informasi, misalnya ini ya, dugaan saja, Partai Amarat Nasional adalah partai yang akan mendeklarasikan Ganjar Pranowo di 14 Mei ini. Jadi sudah tahu bahwa nggak bisa diharapin di KIB. Pak P3 sudah ke Ganjar Pranowo, PAN juga mungkin akan dalam waktu dekat tidak bersama lagi dengan Golkar, sehingga kemudian dicoba jalan lain. Kira-kira begitukah Kang Doli? Ya. Enggak. Jadi kan dari awal tadi saya udah sampaikan bahwa Golkar itu positioningnya bagaimana berupaya sebesar mungkin kita membangun kebersamaan lebih banyak antar partai politik gitu. Jadi bukan karena situasi-situasi insidental yang kemudian itu membuat langkah-langkah politik kita, dan kita ini sebetulnya bisa disebut partai politik pertama yang
dan kemudian yang paling rajin membangun komunikasi. Jadi Pak Erlangga itu sejak 2 tahun yang lalu itu sudah melakukan berkali-kali ya silaturahim, baik mengunjungi maupun dikunjungi oleh pimpinan partai politik. Gitu. Jadi kami ingin bagaimana membangun kualitas, ya, meningkatkan kualitas pemilu tahun 2024 dari pemilu-pemilu yang sebelumnya. Dan salah satunya itu adalah bagaimana kita menjaga kebersamaan kita. Kita punya trauma tahun 2019 ada keterbelahan. Ya. Karena itu kita tidak boleh mengulanginya, dan itu harus dimulai dari elitnya. Jadi kalau elitnya itu sudah sering melakukan komunikasi yang intensif, walaupun pada akhirnya pilihannya berbeda, tetapi itu tidak jadi masalah. Ya, kita sepakati itu. Kang Doli, usai jeda kita jeda dulu. Usai jeda kita akan bahas mengenai pernyataan dari Bang Panggi tadi bahwa bisa jadi karena sudah absen di 2 kali pemilu 2014-2019 tidak ada capres maupun cawapres dari Golkar, maka untuk pemilu 2024 Golkar harus dalam tanda petik, sekali lagi dalam tanda petik harus ngotot ada sosoknya atau tokoh atau kader terbaiknya hadir sebagai baca pres atau cawapres. Kita bahas usai jeda di obrolan malam. Tarik dengan diskusi saya dengan para narasumber. Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih. Memperebutkan posisi cawapres atau bacawapres Pak Prabowo, Bang Panggi? Ya Mbak Christian, memang pertama begini, basis koalisi kita ini kan lem perekat atau semen koalisi kita ini kan terkesan transaksional, pragmatis. Asalkan berkoalisi, asalkan kader jadi cawapres atau capres misalnya. Belum berbasis kepada platform ideologis, itu menjadi problem sehingga memang rawan sekali koalisi kita ini masuk angin, mengalami patahan di tengah jalan dan gampang sekali untuk berpindah-pindah atau migrasi. Tetapi kita mensyukuri ini angin segar ya, bagaimana PKB dan Gerindra ini solid 1 tahun terakhir ini. Ini adalah kabar baik menurut saya, meskipun KIB dihantam oleh P3 yang meninggalkan, kemudian KIB hari ini antara ada dan tiada, tinggal PAN dan Golkar mau kemana berlabuh juga sedang mencari format bentuk embrionya, sementara P3 sudah melarikan diri ke PDIP sebagai partai koalisi dengan mengusung Mas Ganjar misalnya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah saya mensyukuri ya, sebetulnya kita hormat kepada PKB, kepada Gerindra yang berani mengusung kader sendiri ketua umum partainya untuk sebagai calon presiden dan wakil presiden. Ini menjadi penting agar musibah demokrasi, musibah partai politik kita ini jangan terus berlanjut. Bagaimana partai politik merobek tiketnya, tidak memanfaatkan momentum yang terbaik ini. Karena apa? Karena kalender pemilu kita, Mbak Presiden, sudah serentak. Nah, konsekuensi pemilu yang serentak itu membuat semua kader partai, semua partai politik untuk mengusung kader sendiri untuk maju. Karena apa? Di hari yang sama, di bilik suara yang sama, di kotak suara yang sama, akan memilih calon presiden dan akan memilih partai politik. Ada kutal efek, ada efek ekor jas. Kenapa momentum yang amat baik ini tidak dipakai oleh partai politik, tidak digunakan? Jadi saya melihat, saya mensyukuri di satu sisi bangga bahwa PKB dengan percaya diri, Gerindra dengan percaya diri. Siapa yang Anda maksud tidak mengusung partai sendiri, tidak mengusung sosok sendiri, Bang Panggi? Koalisi yang mana? Kalau PDIP jelas ada Ganjar Pranowo, Gerindra jelas ada Pak Prabowo. Di luar itu Mbak Christian, yang dia partai politik tapi tidak terlalu percaya diri untuk mengusung kadernya sendiri karena merasa tidak menang atau modal racikan elektoralnya tidak terlalu meyakinkan. Tetapi menurut saya kita harus apresiasi. Tetapi Mbak Christian, yang ketiga adalah saya meyakini, hakul yakin ya, jeroan atau selera atau nuansa kebatinan atau keinginan Pak Jokowi sebagai arsitek atau desain atau kingmaker atau veto player dengan Bu Mega. Jangan-jangan saya meyakini ini sama dengan isi hati saya. Pak Jokowi hanya ingin 2 poros saja, yaitu poros perubahan dan poros keberlanjutan. Di situ ada namanya poros perubahan itu Anies dengan Ahy misalnya, kemudian head to head atau match pilpres dengan Ganjar Prabowo. Bang Panggi, siapa saja di komposisi kubu
keberlanjutan yang Anda maksud tadi, kita harus jeda sebentar. Saya akan dengarkan atau kami akan dengarkan, pemirsa juga akan dengarkan jawaban Anda. Cawapresnya kita juga siap sih ninggalin Gerindra. Ini jadi kode keras buat partai lain, termasuk partai yang punya suara yang cukup banyak yang bisa menggenapi PKB, yaitu satu-satunya adalah Partai Golkar ya, karena kan tiga terbesar adalah PDIP, Golkar dan Gerindra. Kecuali kalau PKB kemudian merapat ke PDIP. Anda melihatnya bagaimana? Ya, lagi-lagi memang dalam basis koalisi kita, Mbak Christian, memang confirm bahwa koalisi kita memang lebih kepada pendekatan match all party, jadi transaksional pragmatis dalam konteks koalisi bersyarat. Silakan berkoalisi dengan saya, tapi syaratnya kader kami sebagai cawapres atau capres. Itu yang dilakukan oleh PKB, statement dari PKB tadi menunjukkan seperti itu. Akan berkoalisi dengan Gerindra ya sepanjang cawapresnya adalah Caimin. Nah, kalau misalnya Caimin nggak digandeng sebagai cawapres oleh Gerindra, ada kemungkinan yang dibilang oleh Mbak Christian, bangunan koalisi baru lagi, yaitu ada 3 partai yang akan bergabung lagi, yaitu di situ ada Partai PAN, kemudian PKB dan Golkar, dan itu juga cukup. Tinggal mereka akan melakukan konfigurasi siapa positioning sebagai capres, siapa positioning sebagai cawapresnya. Nah, ini yang barangkali memang koalisi kita sedang mencari bentuk, koalisi kita sangat rapuh sebetulnya, nggak solid, nggak kuat, dan bangunan atau semen koalisi kita ini sedang betul-betul melihatkan koalisi ideologis itu agak belum relatifly nggak signifikan gitu. Jadi memang betul-betul berkoalisi hanya soal capres dan cawapres, dan ini memang nggak salah, Mbak Christian, itu biasa saja. Karena memang keinginan semua partai tidak mau absen pada pemilu ini. Ingin kadernya terbaiknya maju sebagai calon presiden atau wakil presiden karena pemilu serentak tadi. Nah, apa yang disampaikan oleh Kang Huda, saya sepakat dan setuju juga bahwa kalau memang ada keinginan Pak Jokowi atau presiden atau Bu Mega hanya ingin rematch Pilpres 2 poros saja, poros perubahan dan poros keberlanjutan, memang ini tidak baik untuk tidak sehat bagi demokrasi kita. Apa yang disampaikan oleh Kang Huda bahwa memang di hasil survei Foxconn menunjukkan apakah Bapak Ibu setuju lebih dari 2 calon presiden atau hanya 2 calon presiden. Nah, publik atau persepsi publik waktu itu yang saya capture, yang saya tangkap itu 60,4% setuju bahwa lebih dari 2 calon presiden. Artinya 3 poros, 4 calon presiden. Supaya tidak terjadi keterbelahan, tidak terjadi politisasi isu agama, politik identitas, dan bipolar head to head antara kebong camprek dan isu-isu agama yang dibenturkan itu bisa kemarin. Tidak terulang kembali ya? Tidak terulang lagi blok ideologis yang dibenturkan itu. Nah, terakhir Christian, nah kalau koalisi capres diumumkan cepat-cepat, menurut saya baik sebetulnya. Tapi ada tren belakangan ini, Mbak Christian, itu sengaja cawapres itu diundur, dikunci, last minute ya, atau di injury time. Tujuannya supaya tidak dibaca strategi itu oleh lawan politik. Jadi ini adu strategi, adu menyimpan cawapres. Itu yang ditunggu supaya Ganjar salah menggandeng cawapres, supaya Anies juga salah menggandeng cawapres untuk memudahkan kemenangan. Tapi ingat, Mbak Christian, kalau makin lama diumumkan ke cawapres itu ada resiko lah, ada guncangan loh. Misalnya begini, tiba-tiba nanti koalisinya KIR ini, Gerindra dengan PKB sudah solid, sudah kuat, chemistry sudah dapat, penyamaan persepsi, pikiran sudah sama, tetapi ternyata cawapresnya bukan Caimin. Bubar juga kan kata PKB tadi, ya? Akhirnya meluncurlah PKB di koalisi baru lagi. Koalisi itu akan goyang, guncangan, gempa politiknya terjadi. Jadi hati-hati juga koalisi. Lebih baik menurut saya, Mbak Christian, umumkan saja cawapresnya dari sekarang, supaya tidak guncangannya nggak terjadi, supaya nggak ada kabur gitu. Gitu ya. Nanti kita bahas selanjutnya. Terima kasih Kang Doli, terima kasih Pak Saiful Huda, terima kasih Bang Pangi, terima kasih Mas Ade Rizky sudah bergabung bersama kami. Saya juga mengucapkan terima kasih buat Anda pemirsa yang sudah nonton kami. Saya Christian Grich. Sampai jumpa. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.